temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di program acara Komunitas Bicara. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan salah satunya itu adalah tanaman mete yang menjadi komoditas unggulan di berbagai daerah. Di balik hasil panennya tersimpan peluang besar untuk menciptakan produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja. Dan pada edisi kali ini pendengar dalam Komunitas Bicara, kita akan bicara tentang mete jadi peluang usaha dengan menghadirkan komunitas Widang Mete sebagai narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dan saya sudah bersama dengan ketua komunitas di kesempatan malam hari ini ya, komunitas Mete ini pendengar Widang Mete, ada Kak Charlie. Kak Charlie, selamat malam. Kak Charlie, selamat malam. Bisa dengarkan suara RRI ND kah? Bisa Kak, sudah sangat jelas sekali. Oke, selamat malam. Bagaimana kabar malam hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Kak. Kabar baik, sehat selalu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan malam hari ini. Baik Kakak, kita bicara tentang Widang Mete ya. Komunitas Widang Mete ini memilih mete menjadi peluang usaha begitu ya. Nah, ini kapan komunitas Widang Mete ini mulai terbentuk, dan kenapa sampai Kakak dan juga teman-teman ini membentuk komunitas Widang Mete? Baik, terima kasih Kakak Lili atas kesempatannya. Selamat malam RRI. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Awalnya itu di tahun 2022 ya Kak ya. Jadi waktu itu di 2022 itu kan masih pasca COVID ya. Pasca COVID terus kita masih mencari pekerjaan, tidak menemukan jalan sesuai dengan kita punya passion, sehingga saya coba merintis peluang pertanian yang ada di sekitar kita gitu. Jadi awalnya memang saya yang rintis sendiri, untuk melihat peluang, terus kita mencoba pakai alat seadanya untuk kita mengupas biji mente. Dan ini yang menjadi poin besarnya adalah kendala besar kita para petani, bagaimana cara mengupas biji mente itu untuk bisa keluarkan kacang mente yang ada dalam biji itu. Dan kita by step kita desain dia punya alatnya untuk kita kupas itu, sehingga sejauh ini kita tetap konsisten dengan kita punya pilihan itu. Dan sejauh ini kita sudah termasuk kategori oleh-oleh yang sangat baik dan sangat sangat premium untuk oleh-oleh khas Kabupaten Manggarai Barat. Salah satunya adalah usaha Widang Mete ini. Oke, baik. Nama komunitasnya itu adalah Widang Mete.
setiap nama pasti punya arti begitu ya, filosofi begitu ya. Nah, apa arti dari nama komunitas ini Widang Mete, Kakak? Baik Kakak, terima kasih. Jadi Widang itu adalah, artinya adalah keberkahan. Jadi Mhm. keberkahan, yang diartikan terjemah lurusnya adalah kita bersyukur atas keberkahan dari hasil pertanian kita, yang kita menjadi, keunggulan kita untuk kita bisa gerakan sebagai potensi, dari peluang menjadi potensi ekonomi untuk menghidupkan, ekonomi ke depannya, seperti itu sih. Mhm. Dan masalah-masalah, terkait dengan pekerjaan, mencari pekerjaan ini menjadi, rintisan awal untuk kita bisa, menciptakan pekerjaan itu sendiri. Seperti itu sih ya, poin dasar dan, apa ya, menjadi, kenapa saya memilih Mhm. Widang itu artikan adalah keberkahan yang dalam bahasa Manggarai adalah, widang, begitu. Jadi Oke. dalam bahasa Manggarai keberkahan atau bersyukur Mhm mhm. atas, apa ya, potensi yang diberikan oleh, alam kita, begitu. Oke, jadi memanfaatkan apa yang menjadi komunitas unggulan begitu ya di daerah Manggarai Barat dan ini tentunya bisa menjadi berkah untuk, semua anggota dalam komunitas Widang Mete ini. Dan ini ya terbukti begitu ya dari tahun 2022 terbentuk dan sampai dengan saat ini bertahan. Kalau tidak menjadi berkah tidak mungkin bertahan begitu ya Kak Cardi ya? Ya Kak Charlie, ini awal terbentuk, berapa banyak jumlah komunitas, anggota komunitas dari tahun 2022 kemudian berkembang sampai dengan tahun 2026 ini apakah stabil begitu jumlah, anggotanya atau malah bertambah dari tahun ke tahun begitu Kakak? Betul ya, Kak, ya. Jadi memang, apa ya, kita pada proses-proses awal itu ya pertama, eee kita memang betul-betul, konsisten dengan pilihan itu Mhm. dan memang dinamika ada yang mau bergabung, ada yang tidak gitu. Dan, punya semangat yang sama dan visi dengan kita itu ya mungkin bisa dibilang orang-orang terdekat yang kita bisa ajak diskusi dan Mhm. punya apa, goals yang sama, Iya. jadi bisa bergabung. Termasuklah, para petani. Jadi para petani yang memiliki, kebun mente yang sangat luas, Mhm. jadi saya ajak gabung dan bersama-sama sebagai penyedia bahan baku, begitu. Jadi ini Mhm. kita bermain bersama, terus, untuk anak mudanya ya, anak muda mungkin saya saja sebagai anak muda lebih pada, orang tua yang memiliki pohon mente. Dari ini kita punya visi dan punya semangat, karena memang itu sih ujian pertama dari kita itu ya, kebanyakan anak muda itu kan bukan Mhm. menciptakan kerja tapi mencari kerja. Jadi awal-awal seperti ini ya, apa ya, sebelumnya awal-awal di 2002, 2003 itu kan masih dibilangin, "Ah, ngapain kita sudah, apa ya, sekolah tinggi-tinggi, kenapa Mhm. kembali ke kampung, jadi kerja yang kotor seperti ini." Jadi itu yang menjadi, apa ya, menjadi ujian kita untuk kita tetap konsisten Mhm. dan sejauh ini ketika kita sudah, melihat dengan sepak terjang kita, kita sudah bermain mitra dengan para buyer, hotel Mhm. maupun yang ada di Labuan Bajo, atau di beberapa toko di Manggarai Barat yang sebagai penyedia, seller kita, penyedia produk kita Mhm. di toko-toko sehingga mereka baru, membuka mata dan pengen bergabung dan pengen untuk, bekerja sama sebagai, mitra penyedia bahan baku. Jadi, di 2026 ini ada beberapa desa yang diminta untuk, saya dan beberapa teman, untuk penyedia bahan baku itu sebagai, apa ya, sebagai, alur untuk Mhm. bagaimana sih sampai jadi produk seperti ini. Jadi ada 2 orang kami, Mhm. saya sebagai, narasumber untuk pendampingan teman-teman, baik dari proses pengupasan, proses pengeringan, sampai pada produk kemasan. Jadi, kita, memfasilitasi ibu-ibu di kampung, terus, apa ya, orang, di desa yang memiliki, pohon mente dan punya, semangat yang sama, seperti itu.
Oke, baik. Jadi, tadi di awal Kakak Charlie sempat, menyentil ya soal, omongan-omongan dari orang-orang, "Ngapain, kuliah jauh-jauh atau mengenyam pendidikan tinggi terus harus pulang kampung," begitu ya, "kerja yang kotor-kotor." Nah, bagaimana Kakak menepis omongan-omongan seperti ini, Kakak? Eee, Pertama ya kita, apa ya, tidak perlu dibawa dalam hati terkait seperti itu, karena itu sebagai ujian kita. Karena kalau kita tidak konsisten, kita tidak, mendapatkan hasil yang baik. Jadi, untuk menepis isu-isu terkait itu adalah kita tetap konsisten, tetap inovasi, tetap Mhm. kreatif. Dan, membalas itu dengan hasil yang betul-betul skala premium, ya kita tidak kalah bersainglah dengan produk-produk yang dari luar gitu. Paling tidak Mmm. kita hampir mirip dari kemasan maupun isi varian produk. Jadi kita apa namanya, bersainglah dengan, produk-produk yang di Jawa maupun dari Sulawesi yang bersaing di, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi Mhm. ketika mereka lihat di toko Loleh maupun di Indomaret ada beberapa produk kita yang sudah masuk, jadi mereka sudah berpikir, "Wah, ternyata mereka sudah, sejauh ini ya, Mhm. mereka punya, teman-teman ini sudah bangun dari desa tapi, hasilnya bukan di desa lagi yang mereka jual, tetapi, eee, menyeluruh di Kabupaten Manggarai Barat," begitu. Oke, jadi menepis omongan itu dengan menunjukkan prestasi, bukti begitu ya, bahwa kerja yang dibilang itu, ngapain harus, kembali ke kampung dan, kerja, dengan, para petani begitu, menjadi petani. Tapi buktinya adalah, hal-hal yang dikerjakan ini bisa menghasilkan berkah begitu ya, bisa menghasilkan uang begitu ya, Kakak Charlie ya. Oke, Kak Charlie, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah kita nikmati dulu. Saya punya Nowela dengan Membawa Cinta, mudah-mudahan ini juga, bisa membawa cinta untuk pendengar RRI ya, dengan kehadiran Mete dalam, komunitas Widang Mete dan mudah-mudahan Widang Mete ini, bisa semakin dikenal gitu ya oleh masyarakat luas. Dan Kak Charlie kami minta untuk tidak matikan sambungan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Siap, Kak.
apa? Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam. Curang kok pilihan kakak banyak. Ayo, adik pilih warna apa lagi? Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau. Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan. Komunitas Bicara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama di program acara Komunitas Bicara dengan komunitas Widang Mete. Pendengar yang luar biasa sekali pendengar ya, mereka bergabung untuk kemudian bagaimana mengolah Widang Mete, maksud kami mete pendengar ya, untuk kemudian ini bisa menjadi oleh-oleh khas yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dan kami masih terus bersama Anda, bersama Ketua Komunitas Widang Mete ya, Kak Charlie. Kak Charlie, selamat malam kembali. Selamat malam Kakak Lili. Oke, baik. Kak Charlie, ini kita semua pada penasaran nih, bagaimana proses pengolahan mete yang dilakukan oleh teman-teman di Widang Mete ya, mulai dari hasil panen sampai menjadi produk yang siap untuk dipasarkan, dikenal oleh masyarakat luas. Baik, terima kasih Kakak Lili. Pertama itu ya dari mente, kualitas mente dari kita itu memang sangat bagus dan sangat berlimpah dari petaninya, karena memang kita punya standar yang kita sudah terapkan bersama, baik dari komunitas maupun dari petani yang penyedia bahan baku ini. Dari itu kita sortir dari tahap sortir itu kita proses penjemuran. Nah, dari proses penjemuran tentu kita ada namanya tes akurasi ke total kekeringan mente untuk siap untuk diproduksi atau pengupasan biji. Nah, pengupasan biji ini kurang lebih membutuhkan 5 atau 4 orang anggota untuk berkontribusi bersama untuk lebih cepat dan lebih efektif, karena kita memiliki sama-sama semangat yang sama seperti itu. Jadi setelah itu ya kita proses pengupasan kulit ari. Lalu berikutnya kita model konsep ke produksi mau varian. Jadi selama ini kita sudah ada 4 varian panggang original atau roasting. Yang kedua adalah varian goreng original. Terus ketiga adalah varian coklat, dan keempat adalah varian gula merah atau gula rebok dalam bahasa Manggarainya. Jadi ini target market kita lebih ke wisatawan yang pencari oleh-oleh, itu target marketnya. Terus untuk mente mentah kita targetnya ke toko kue atau para mitra buyer yang misalkan toko, kalau di Labuan Bajo itu ada namanya Sentral Bajo atau Sasko, itu sebagai toko yang penyuplai bahan baku untuk ibu rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi itu sebagai target market kita. Sedangkan untuk yang remah-remahan itu biasanya itu di kue-kue siap saji, kue-kue ulang tahun yang untuk topping-topping kue itu. Jadi itu 3 segmen target pasar kita yang kita sudah buat tabel untuk menjadi target market kita mulai dari 2024, 2025 sampai sekarang gitu. Jadi sejauh ini kita tetap stabil dengan 3 target market tersebut. Begitu sih Kak.
Oke. Nah, ini untuk, BT-nya ini didapat dari mana nih? Apakah dari Labuan Bajo sendiri, Manggarai Barat sendiri atau, teman-teman mendapatkan dari daerah-daerah lain begitu, untuk bahan bakunya? Memang alamat Widamente itu, di Lembor, Kecamatan Lembor, kurang lebih 60 kilo dari Labuan Bajo. Lembornya di Desa Wewako. Di Desa Wewako itu memang, komoditas desanya itu pertanian mente. Jadi untuk saat ini, dari awal start, kita rintis usaha mente ini sampai sekarang, kita tetap suplai bahan baku dari, desa kita sendiri gitu. Karena bahan baku kita sangat berlimpah, malahan kita masih kendala, untuk, mengakomodasi semua, mente yang tersedia yang ada di desa ini. Jadi itu yang menjadi harapan kita, semoga karena kita memang, kompetitor, kita para rentenir yang membeli, biji mente yang sangat rendah, jadi sistem ijon itu yang kita, perlu, kendalikan, terkait dengan kompetitor-kompetitor yang sangat, tidak lagi, menjadi mente itu sebagai, bernilai atau sebagai penghidupan ekonomi yang ada di masyarakat, ketika model sistem pembelian, oleh, para, rentenir atau pembelian harga yang sangat rendah, apalagi sistem-sistem ijon. Jadi itu yang kita sayangkan, karena yang menjadi dampaknya adalah, para petani, tidak lagi menginginkan, pembibitan ulang untuk, penanaman pohon mente ini. Harapan kita dengan, harga yang cukup tinggi, supaya para petani memiliki semangat untuk menanam kembali, mente dan terus berkembang sampai, ke depannya. Itu yang menjadi harapan kita gitu, supaya kita beli dengan harga yang menjamin untuk ekonominya mereka, dan kita, bekerja sama, sekaligus untuk, memangkas, kemiskinan maupun, ketenagakerjaan yang ada di desa. Itu yang kita harapkan, seperti itu. Oke, jadi, bahan bakunya ini cukup jauh didapat begitu ya, dan ini juga sekaligus memotivasi para petani kita untuk memulai untuk kembali membudidayakan tanaman mete begitu ya Kak Charlie ya. Nah Kak Charlie, dari beberapa varian produk tadi yang sudah disebutkan yang dihasilkan oleh komunitas Widang Mete ini, di antara berbagai varian, tersebut produk mana ini yang paling diminati oleh konsumen Kak Charlie? Empat-empatnya ini semuanya best seller ya, Kak, tapi kebanyakan, karena memang target market kita kalau dari hasil bulanan, itu memang, kebanyakan yang mitra bahan baku, beli bahan baku yang mentah gitu. Jadi mereka olah lagi gitu. Tapi, musim-musim, musim-musim berlibur, misalkan di bulan 9, bulan, 8, mulai bulan 7 lah ya sampai bulan 9 itu bulan rame untuk wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, dan musim-musim itu banyak wisatawan membeli produk, cemilan yang dalam kemasan, dan di bulan tersebut juga, sangat best seller produk-produk kemasan yang seperti varian tadi itu varian, coklat, varian original, yang roasting itu sangat sangat disenangi oleh atau sangat diminati oleh wisatawan, karena, lebih khusus mereka yang, pecinta cemilan seperti itu. Untuk, di Labuan Bajo itu kan beberapa spot-spot wisata atau objek wisata itu kan dari pulau-pulau gitu. Jadi mereka membutuhkan, cemilan yang siap saji, dan mente juga sebagai produk, untuk, bisa menahan lapar itu dan stamina. Oke. Nah, Jadi pulau gitu. Kak Charlie,
dari berbagai varian tadi yang sudah disebutkan, ini produk-produk ini sudah, dipasarkan di mana saja begitu? Mungkin, pendengar kita yang ingin, dan juga penasaran ya, ingin mencicipi, bagaimana sih rasa dari, beberapa varian tadi yang sudah disebutkan, produksi dari teman-teman yang ada di komunitas Widang Mete ini? Hmm. Untuk kita sudah memasarkan karena memang selama ini kita di Labuan Bajo belum memiliki toko sendiri ya. Kita bermitra dengan toko oleh-oleh, Mhm. terus NTT Mart, sama Sasko Mart dan toko roti itu toko kue maupun di tempat-tempat kantor agen di Labuan Bajo yang mereka siapkan etalasenya untuk menitipkan kita punya produk seperti itu. Jadi tidak apalah ya, tidak apa namanya, tidak sulit lah kalau datang ke Labuan Bajo Mhm. pasti perlu menyediakan produk kacang mente di setiap stand yang ada di toko oleh-oleh maupun di toko Sasko maupun di NTT Mart. Jadi selalu ada etalase dari kacang mente dari komunitas Widang Mente gitu. Jadi banyak tempat begitu ya, di mana teman-teman atau pendengar RRI yang ingin mencicipi dan juga bisa mencoba, produk-produk, Widang Mete begitu ya, dari teman-teman Widang Mete itu bisa dicari di tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan. Nah, sebagai usaha berbasis komunitas begitu ya Kakak. Nah, ini bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan supaya seluruh anggota itu baik petani maupun pengolah begitu ya, bisa memperoleh manfaat yang sama begitu ya, yang adil begitu, bagi adil begitu Kak Charlie. Sejauh ini seperti apa di komunitas Widang Mete? Kita memang tidak dinikmati program lain kan dibagi secara adil ya. Terus petani mente dengan harga di atas harga tengkulak ya. Itu kita model sistem pembelian pada para petani. Terus sebagai ibu-ibu yang pengelola di dapur maupun di produksi, kita model sistem apa ya, sistem borong maupun sistem kalau misalkan mereka model mente sendiri, tapi kita pakai alat kita yang tersedia di tempat produksi, itu kita bisa lebih ke sewa alatnya saja. Tapi untuk keuntungan pribadi dari ibu-ibu silakan lakukan untuk model proses penjualan secara pribadi seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah konsepnya sistem kita adalah mari kita bergabung bersama supaya kita bisa berkolaborasi, punya standar yang baik, punya siklus produksi yang standar melalui standar PRT yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, sehingga produk-produk kita tetap higienis dan selalu dalam produk-produk yang sering dicari oleh wisatawan seperti itu. Dan memang pembagian hasil untuk manajemen apa segala macam kita memang belum sampai pada tahap yang lebih spesifik, tapi tetap kita memang tetap target itu ke depannya. Tetapi sejauh ini kita memang sistem borongan maupun sistem harga yang lebih baik terhadap masyarakat petani mente. Seperti itu sih Kak. Dan sejauh ini apa saja tantangan yang dialami oleh teman-teman di komunitas Widang Jahe ini? Widang Mete maksud kami. Di Widang Mente itu menjadi tantangannya mereka itu adalah bahan baku ya. Bahan baku itu karena memang ini bahan musiman ya. Bahan musiman itu sih karena memang kita di di Manggarai Barat itu kebanyakan acara sehingga di bulan-bulan tertentu kita memiliki kesulitan ekonomi sehingga mereka tetap ada peluang untuk sistem ijon kepada tengkulak. Jadi pada pasca panen nanti jadi ya mungkin sebagiannya saja untuk kita olah bersama, tapi sebagiannya mereka sudah sistem ijon dengan tengkulak. Jadi ini yang menjadi tantangan terhadap penyedia atau anggota di bagian penyedia bahan baku atau petani mente. Untuk ibu-ibunya ya di saat-saat tertentu untuk aktivitas pribadinya mereka, misalkan petani
karena memang petani mente ini kan musiman, jadi kalau lebih kehidupan mereka sehari-hari itu lebih ke sawah atau aktivitas-aktivitas lain, sehingga di waktu-waktu tertentu mereka tidak punya waktu untuk bisa kolaborasi bersama. Jadi ini yang menjadi tantangan, karena memang ini kita belum bisa menjadi tantangan kita adalah belum menjadi background utama untuk menjadi pendapatan ekonomi yang menjadi sandaran ekonomi bagi para petani maupun para ibu-ibu yang mencari pekerjaan seperti itu. Dan ini yang saya pikirkan ke depan supaya para ibu-ibu yang ada di dapur produksi maupun para petani mente tetap menjadi tetap menjadi prioritas supaya ini tetap regenerasi dan menjadi pendapatan unggulan di kehidupan keluarganya mereka masing-masing. Seperti itu sih, Kak. Oke, kita tahu bahwa harga mente ini cukup mahal begitu ya, sekilo ini bisa dengan 120-an ribu begitu kalau tidak keliru ya Kak Charlie ya. Nah ini bagaimana strategi pasar yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di komunitas Widang Mente ini agar eh, tidak kehilangan konsumen begitu karena harga tadi begitu Kakak? Eh, karena kita memang punya standar ya, memiliki standar, ada grade dalam kitab komunitas bidang mente ini ada grade A, grade B sampai grade D sih kayak. Grade A itu yang utuh, jadi tanpa ada pecah sedikit pun. Itu kita model dari standar 300 gram sampai 1 kilo gitu. Jadi kalau 1 kilo yang mente mentah utuh itu di 160.000, itu yang grade A gitu. Terus yang B itu yang patahnya sedikit gitu. Patahnya sedikit, misal ya taruh kurang lebih 30% lah dari utuhnya itu yang setengah, bukan setengah juga sih, tapi 1/4 lah ya, atau ya 30% lah kayak bisa dikatakan. Kalau dalam kita itu 30% dari keutuhannya mente gitu. Itu di harga 135 gitu. Ini yang untuk mente mentahnya. Kalau untuk grade C itu belah dua, yang belah dua itu gitu, kiri dan kanan, tengah. Jadi di 120, itu 120 per kilo. Sedangkan grade D yang remah-remah, mente-mente remahan itu untuk topping-topping kue gitu. Itu di musim mente itu kita bisa jual per kilonya itu 100.000 gitu. Kadang kalau di habis musim mau stok udah mulai habis, tapi permintaan pasar kita naikin sedikit 110 begitu, 110 paling tinggi net harganya. Tetap kita dapat keuntungan cukup baik lah seperti itu. Dan sejauh ini sih Kak, kita masih kendala di bahan bakunya dan penyediaan alat yang masih manual karena kebutuhan pasar sangat besar. Ini yang menjadi tantangan kita bersama, sehingga kenapa saya bentuk supaya pendampingan mitra dengan para petani mente maupun anggota yang ada saat ini, supaya tetap menjalin hubungan dengan petani mente, supaya mereka juga buka kelompok dan bisa menyediakan bahan baku mente mentah, supaya kita tidak kesusahan untuk bahan baku, sama-sama kita win-win solution untuk penjualan seperti itu. Karena memang selama ini kita beberapa petani mente baik dari desa sebelah, desa tetangga kita itu, mereka memiliki kesulitannya itu di bagian pengolahannya itu. Jadi kita dampingi, kita berlatih step by step untuk sama hasil seperti yang kita terapkan seperti itu, sehingga ketika kebutuhan pasar setiap hari kita tidak memiliki kendala atau terlambat dari permintaan pasar. Seperti itu sih sejauh ini yang kita terapkan, Kak. Oke, baik. Sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi pesan dari Kak Charlie untuk masyarakat dan juga petani, dan juga untuk generasi muda lebih khusus ya, supaya bisa lebih berani begitu ya, untuk mengembangkan potensi lokal menjadi usaha yang bernilai ekonomi, Kak Charlie? Baik, terima kasih Kak Leli. Pertama-tama sejauh ini
ada begitu banyak sekali komoditas atau komoditi lokal yang ada di wilayah Manggarai Barat maupun pada Flores, NTT pada umumnya ya. Cuman kita masih memikirkan bagaimana cara bermulainya, dari mana, dari sisi mana, seperti itu. Jadi saran saya pada kesempatan ini yang kita sudah lakukan sejauh ini, lakukan itu dengan konsep yang ada, lakukan dan terapi kalau ada kesalahan walaupun 10 kali atau 30 kali kita coba akan menjadi hasil yang baik seperti itu. Dan jangan malu bermulai, kita bisa terapkan itu dengan bersama. Kalau ada keliru, mari kita bergabung bersama, kita cari testimoni-testimoni di Google maupun di YouTube. Itu yang untuk strategi cara pengoperasian untuk produk. Dan untuk maintain-nya ini sendiri, jadi kita di NTT itu urutan ketiga ya, penghasilan maintain se-Indonesia selain Sulawesi maupun Jawa. Kita urutan ketiga penyedia bahan baku untuk maintain. Sayangnya kita hanya sebagai penyedia bahan baku tapi tidak menjadi pengolah bahan baku, sehingga maintain yang dari luar itu kita tetap beli, tapi kita bukan sebagai bahan baku yang kita miliki, kita tidak diprosesi dengan baik sehingga kita tetap jadi target market dari pemodal. Oleh karena itu, apalagi kita mulai saat ini kita sudah bergerak di dunia digital, segala sesuatu penjualan itu tidak hanya dipakai konvensional, kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan ruang seluas-luasnya untuk kita memasarkan kalau memang itu kendala di pemasaran. Semua produk-produk yang ada di NTT itu akan bernilai ketika kita berani memulai dan menyuporkan itu sebagai sistem perekonomian yang ada. Seperti itu sih Kak, semoga malam hari ini menyemangat para orang muda yang ada di NTT dan menggerakkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing. Oke, terima kasih Kak Charlie untuk waktunya dengan RRI di kesempatan malam hari ini. Sukses terus Kak Charlie dan juga teman-teman dalam komunitas Widang Mete di Manggarai Barat, Labuan Bajo. Salam hangat dari NI Kota Pancasila ke Labuan Bajo Kak Charlie. Amin, terima kasih, salam Pancasila kembali Kak. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.